tanda lain yang sifatnya seperti apa ya, ada seperti benjolan, tapi benjolannya tidak begitu besar, kadang-kadang disertai dengan warna kemerahan, dan kalau diraba itu empuk. Nah, itu biasanya yang disebut hemangioma. Itu sudah di bawah sel air biasanya. Ini adalah pelebaran pada pembuluh darah kapiler, dan diupayakan kalau sudah ada terjadi ini, maka daerah ini jangan sampai terluka. Karena kalau terluka biasanya perdarahannya susah dihentikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Darussalam yang saya hormati, pagi ini kita ketemu lagi dalam acara bincang-bincang kesehatan jasmani. Pagi ini dan mungkin beberapa hari ke depan, beberapa seri ke depan, kita ingin membahas tentang penyakit yang terkait dengan pembuluh darah, terutama yang kelainan bentuk pembuluh darah ya. Jadi kita mungkin sebagian masih ingat atau pernah mengenal bahwa pembuluh darah kita itu dibagi menjadi dua macam. Ada yang namanya pembuluh darah arteri yang tugasnya itu mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan pembuluh darah vena yang tugasnya mengembalikan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dua pembuluh darah ini sifatnya agak berbeda. Kalau arteri itu dindingnya tebal, tetapi kalau vena itu dindingnya tipis. Nah, dari hal tersebut ada beberapa hal yang kadang kita jumpai gangguan bentuk-bentuk dari pembuluh darah. Mungkin yang pertama yang sifatnya itu yang kelihatan dari luar dan itu di bawah sejak lahir. Kita sering melihat, kalau orang di sini menyebutnya tanda lahir. Tanda lahir itu yang kelihatan ada dua macam biasanya. Ada yang berupa bentuk perbedaan warna kulit, jadi kulitnya berwarna berbeda. Ada yang berupa perbedaan warna kulit atau tidak ada perbedaan warna kulit, tetapi ada, kalau diraba ada benjolan yang tampak di kulit, ada benjolan. Nah, kalau tanda lahir yang sifatnya hanya perbedaan warna kulit, itu tidak termasuk ada kelainan pembuluh darah. Dia hanya perbedaan warna kulit saja. Mungkin ada di muka, ada di kaki, ada di perut dan sebagainya. Ini ada yang warna coklat, ada yang warna kehitaman, ada yang bintik-bintik dan sebagainya. Tetapi kalau
kelainan itu atau tanda lahir itu berupa, kalau teraba, diraba itu ada seperti benjolan dan lunak, kadang-kadang berwarna kemerahan, kadang-kadang tidak sesuai dengan warna kulit, itu biasanya diikuti dengan kelainan pembuluh darah yang dalam istilah medis sering disebut hemangioma. Artinya ada pelebaran pembuluh darah, terutama vena, ini vena ya, kapiler, terutama kapiler itu yang menjembatani antara vena dan arteri. Jadi kalau tadi aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh melewati arteri, kemudian kalau kembali melewati vena, nah yang menjembatani antara vena dengan arteri itu adalah kapiler. Nah, tanda lain yang sifatnya seperti apa ya, ada seperti benjolan, tapi benjolannya tidak begitu besar, kadang-kadang disertai dengan warna kemerahan, dan kalau diraba itu empuk. Nah, itu biasanya yang disebut hemangioma. Itu sudah di bawah sel lahir biasanya. Ini adalah pelebaran pada pembuluh darah kapiler, dan diupayakan kalau sudah ada terjadi ini, maka daerah ini jangan sampai terluka, karena kalau terluka biasanya perdarahannya susah dihentikan karena ada gangguan bentuk pembuluh darah tadi. Jadi ini termasuk yang di bawah sel lahir. Oleh karena itu kalau ada bayi atau mereka yang sudah sampai besar pun masih dipakai, ada. Kadang-kadang ada yang sampai besar benjolannya. Nah, ini diusahakan jangan sampai luka, karena kalau luka berhentinya perdarahannya agak susah. Itu yang di bawah sel lahir. Kemudian yang tampak dari luar, gangguan pembuluh darah lain misalkan yang sering menjadi masalah, baik itu masalah dalam mencari kerja maupun masalah kosmetik, itu adalah varises. Varises yang sering kali kita temui di luar itu adalah di daerah tungkai, ya, di tungkai. Varises ini juga kelainan bentuk dari pembuluh darah, yaitu biasanya karena terjadi pelebaran pembuluh darah yang secara tidak normal. Jadi pembuluh darahnya itu melebar tidak normal, sehingga akan tampak seringkali kalau ada yang di bagian luar tubuh, ada yang di dalam. Jadi yang ada kelihatan, ada yang tidak kelihatan. Yang seringkali yang bermasalah itu yang kelihatan, terutama itu dari kaum ibu-ibu, karena kosmetik, atau bapak-bapak juga sekarang begitu karena kosmetik. Kalau seringkali juga terkait dengan dalam rangka tes kerja, ya. Kalau jenis varises ini biasanya pelebaran itu pembuluh darah vena, tidak hanya sekedar kapiler, tapi di vena, sehingga akan kelihatan sangat jelas. Dia menjadi pembuluh darahnya meliuk-liuk, kemudian timbul seperti benjolan juga, berwarna kebiru-biruan di bawah kulit. Ini biasanya akibatnya karena pertama bisa karena kecenderungan seseorang timbul varises. Jadi ada seseorang
atau yang sifatnya lebih mudah terjadi varises, ada. Dari itu ya semacam dalam tanda petik sifat yang dari lahir di bawah. Orang-orang tertentu mudah terjadi varises, ada. Atau karena gangguan aliran pembuluh darah. Jadi aliran pembuluh darah ini seperti selang gitu ya. Kalau selang itu terbendung, maka dia akan berupaya untuk membebaskan bendungan itu. Tapi kalau di pembuluh darah, karena dia terbendung, maka dia akan berupaya menjadi melebar dan memanjang. Jadi pembuluh darah itu berusaha untuk melebar dan memanjang. Nah, kalau melebar memanjangnya itu di bagian luar kelihatan, sehingga jadilah varises itu. Varises itu sendiri seringkali juga menimbulkan masalah, yaitu yang disebut seringkali semacam ngilu-ngilu tapi yang hilang timbul. Kadang-kadang daerah yang varises itu terasa ngilu hilang begitu. Itu bisa terjadi pada varises yang di bagian dalam yang tidak kelihatan. Artinya kalau dilihat dari luar tidak kelihatan, tapi di dalam ada varises. Ada yang karena kelihatan di luar, yang tampak jelas bisa dilihat. Nah, ini biasanya seringkali kalau kita jumpai mereka-mereka yang ikut tes kesehatan, terutama untuk masuk ke jurusan bersenjata. Kalau dulu angkatan bersenjata, sekarang dipisah, ada TNI dan Polri. Biasanya kalau masuk di sana itu bermasalah. Begitu ada varises, dia tes kesehatannya akan tidak lolos. Di samping itu, varises ini juga bisa menimbulkan gangguan-gangguan yang sifatnya akibat dari pembekuan darah. Jadi karena salurannya darahnya itu berkelok-kelok dan memanjang melebar, maka ini bisa menimbulkan bekuan-bekuan darah. Jadi darahnya bisa membeku di daerah itu. Nah, kalau membeku kemudian bekuan itu melepas, maka akan menimbulkan gangguan pembuluh darah yang lain. Misalkan kalau bekuannya besar, lepas kemudian menyumbat di pembuluh darah, maka dia akan menimbulkan rasa sakit yang sangat. Jadi sumbatan itu menimbulkan sakit yang sangat. Bahkan kalau dia berhentinya itu di pembuluh darah jantung, bisa menyebabkan serangan jantung mendadak. Atau kalau nyantolnya itu bekuan darah itu di pembuluh darah otak, ya bisa masuk termasuk stroke. Ini adalah akibat dari bekuan-bekuan darah itu. Jadi bisa menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan kalau terjadi sesuatu yang tidak ingin pula. Nah, biasanya jadi tadi karena bendungan. Bendungan itu bisa terjadi karena proses, umpamanya ibu-ibu hamil. Nah, hamil itu yang hamil kan di perut ya, di perut. Nah, ketika hamil maka bisa menimbulkan aliran pembuluh darah itu terganggu dari tungkai menuju ke jantung, karena adanya janin yang besar di dalam perut, maka di pembuluh darah besarnya di perut itu bisa terganggu alirannya, sehingga timbul varises di tungkai, di betis, sering di paha. Itu karena ada sumbatan sementara.
walaupun sementara, tapi kalau orang hamil itu sampai 9 bulan ya lumayan. Makanya itu kalau ibu-ibu itu waktu hamil bisa timbul varises, risiko. Atau mungkin yang seringkali orang menyebut kalau olahraga, habis lari, habis sepak bola, habis apa ya, itu istirahat kaki diusahakan lurus. Karena pada waktu olahraga itu aliran pembuluh darah itu menjadi lebih lancar. Karena olahraga maka aliran darah lebih lancar. Nah, ketika aliran darah lancar termasuk di kaki juga lancar. Nah, kalau kita istirahat, kalau misalkan kakinya ditekuk, maka aliran itu otomatis akan ada sumbatan walaupun tidak total. Nah, di situ bisa menimbulkan varises bagi yang ada kecenderungan untuk timbul varises. Nah, kalau sudah varises itu sesuatu yang tidak bisa kembali lagi. Jadi varises itu tidak bisa kembali lagi kecuali dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya bisa merupakan pembedahan, bisa non pembedahan. Jadi ada varises yang harus dioperasi untuk mengoreksinya. Jadi tidak ada oh ini dipijat nanti varisesnya kembali, tidak bisa. Jadi pembuluh darah yang sudah memanjang dan melebar, meliuk-liuk itu tidak bisa kembali lagi dengan sendirinya. Dia bisa kembali kalau satu dilakukan pembedahan, atau kalau tidak non pembedahan, pembuluh darahnya itu dibuat tidak berfungsi, yaitu disumbat. Makanya ada kalau bapak-bapak atau semua ya, ada putra-putranya yang tes, biasanya TNI, tes Polri itu ada varises, maka dilakukan penyuntikan. Disuntik maksudnya pembuluh darah yang meliuk-liuk itu dibuat tidak berfungsi, sehingga akan kempes dan tidak kelihatan lagi sebagai varises. Namun demikian itu juga bukan tanpa risiko, karena kalau kita nyuntik di daerah varises itu, kalau misalkan suntikannya tidak berhasil, itu bisa menimbulkan luka. Luka di atas varises itu sembuhnya agak susah, lama dan susah. Itu adalah yang varises yang di luar ya. Kalau di dalam kita tidak bisa, harus mau dikoreksi dengan pembedahan memang. Dan yang jelas itu rasanya rasa kemeng, itu kumat-kumatan, hilang timbul. Kalau ada varises maka kemeng rasanya, tungkainya kemeng misalkan. Itu varises yang timbul sering banyak di tungkai. Tapi varises yang lain misalkan apa ada varises yang sifatnya kapiler, tapi tampaknya itu di daerah wajah misalnya. Ada. Jadi ada orang tertentu kalau karena kulitnya itu bersih putih, maka seringkali ada gambaran-gambaran urat darah di kulitnya. Itu sebenarnya juga termasuk pelebaran pembuluh darah atau varises. Dan itu kalau luka perdarahan itu juga berhentinya agak susah. Itu seringkali di wajah. Tapi tidak sebanyak varises yang ada di tungkai, di betis, di paha itu banyak. Nah, salah satu upayanya yaitu kalau misalkan ibu hamil, agar mengurangi varises, maka dia kalau sedang hamil maka tidurnya miring, biar tidak menimbulkan. Kalau tidurnya terlentang
itu kemungkinan menimbulkan sumbatan pada pembuluh darah yang di perut, karena janin yang di kandungan itu bisa menimbulkan gangguan aliran darah, sehingga meningkatkan kejadian varises. Tapi kalau dia tidur miring, maka gangguan itu akan diperkecil. Demikian juga tadi kalau kita berolahraga, maka ketika kita sudah selesai istirahat, maka tungkai kita diupayakan untuk posisi lurus, tidak ditekuk ketika harus selesai olahraga, agar aliran darahnya lancar dan tidak menimbulkan varises. Mungkin nanti kita akan sambung, karena varises jenis-jenis ini ada beberapa yang lain yang kalau terjadi di pencernaan terutama itu menimbulkan hal-hal yang lebih serius. Mungkin sementara itu yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan, monggo. Mimisan ya. Mimisan itu termasuk perdarahan yang ada di rongga hidung ya. Mimisan itu ada karena pembuluh darahnya, faktor pembuluh darahnya, bisa karena faktor darahnya. Kalau kita ngomong faktor pembuluh darahnya, yaitu pembuluh darah yang di hidung itu ada yang prominent lebih lokasinya lebih di permukaan daripada agak ke dalam. Kalau pembuluh darah itu agak ke permukaan, itu mudah kalau terkena gangguan, misalkan bersin atau ini ya, atau mungkin dikorek-korek, itu mudah terluka. Itu kalau pembuluh darahnya agak di permukaan. Tapi ada yang karena penyakit, umpamanya demam berdarah. Demam berdarah itu bisa juga karena mimisan, bisa menimbulkan mimisan. Itu karena kebocoran dari pembuluh darah itu sendiri. Jadi kalau orang kena demam berdarah, pembuluh darahnya itu cenderung antar selnya itu bocor, ada kebocoran. Nah, kebocoran itu bisa menimbulkan mimisan. Di samping itu juga mimisan juga perdarahan di gusi-gusi, bisa perdarahan di perut karena faktor pembuluh darahnya. Pembuluh darah karena virus demam berdarah itu, maka pembuluh darahnya menjadi bocor. Atau karena gangguan darahnya sendiri, misalkan pada penyakit-penyakit karena gangguan pembekuan darah, umpamanya ada penyakit hemofili, ada penyakit leukemi dan sebagainya, itu bisa menimbulkan mimisan secara spontan. Tapi yang sering kita jumpai itu karena mimisan itu, kalau anak-anak gampang mimisan, ini gampang mimisan. Nah itu biasanya letak pembuluh darahnya itu agak ke permukaan, sehingga kalau kena gangguan sedikit dia akan mudah berdarah. Itu biasanya. Ya makanya itu kalau sudah mimisan, sebenarnya pertolongan pertama yang kita lakukan itu ya kita pencet. Kita napas lewat mulut dulu, pencet. Mencet ini biasanya kalau tidak ada gangguan pembekuan darah dalam waktu sekitar 6 menit, maka secara otomatis dia akan berhenti, karena pembuluh darahnya itu termasuk dalam kapiler. Kecuali pembuluh darahnya arteri, itu tidak bisa berhenti.
Karena kapiler kita pencet 6 menit bisa berhenti. Nah, ada upaya orang-orang kuno biasanya itu cari sirih di rinting-rinting dimasukkan. Nah, itu maksudnya untuk menekan agar yang berdarah itu menjadi berhenti. Sebenarnya begitu. Andai kata bukan sirih, yang lain pakai daun apapun digunting-gunting masuk, ya bisa. Ya karena mau sirih itu baunya lebih enak, mungkin tidak apa-apa gitu. Daripada ini pas cari daun kesimbukan itu tidak enak baunya kan. Jadi kalau sirih baunya enak, itu boleh-boleh saja. Atau mungkin kita pakai apa namanya, perban bisa masuk. Tapi yang paling cepat, paling pencet aja, napas lewat mulut dulu. Itu lebih, itu kalau mimisat ya. Kompres es itu bisa dibantu karena kalau pembuluh darah kita kapiler terutama kalau kena es maka dia cenderung akan menyempit karena dingin ya. Karena dinginnya es itu pembuluh darah kita kalau kena maka menyempit, maka dia akan membantu menghentikan itu. Tapi kalau tidak ada es di mana kan pencet aja lebih cepat itu, pencet itu. Waktu 6 menit biasanya itu. Kalau tidak ada gangguan pembuluh darah. Mungkin satu ada lagi. Pak Taufik. Polri, ketua polisi atau mana dah tes angkatan tadi ya? Ya, tadi kalau varises itu akan menimbulkan rasa sakit sebenarnya. Kalau dalam jumlah agak banyak maka dia timbul rasa sakit, kemeng-kemeng. Tuh. Nah, kalau dia nanti apa ya? Kalau mereka itu kan banyak harus berfisik. Nah, dia akan mengganggu fisiknya nanti. Makanya dia dipilih untuk tidak itu, di samping ya karena kosmetik tuh, atau karena akibat yang tadi kalau misalkan dia varisesnya banyak maka dia akan bisa menimbulkan gangguan pembekuan darah tadi karena darahnya di situ, maka bisa sewaktu-waktu satu dia bisa menimbulkan penyumbatan yang serius. Kalau penyumbatan di arterinya, jadi misalkan dia itu karena varises tadi maka dia gumpalan darahnya itu bisa minum gumpalan itu bisa jalan-jalan. Kalau begitu dia nyantol di mana, disitulah menimbulkan gejala yang tidak diinginkan. Itu yang dianu. Jadi memang kalau tes TNI Polri itu diminta fisiknya itu benar-benar bagus. Karena ya terutama dalam prosesnya itu akan banyak melibatkan fisik. Itu mungkin Pak Taufik. Ya, monggo. Gimana yang terakhir? Oke, saya jawab dari belakang dulu ya. Jadi kesemutan. Kesemutan itu tanda gangguan di saraf. Di saraf, terutama saraf di tepi. Ya, makanya. Kecuali kesemutannya itu separuh badan gitu ya. Kesemutan separuh badan atau dalam bentuk yang lebih luas separuh badan itu biasanya karena gangguan di pusat, di otak biasanya. Nah, stroke yang terkait dengan ini, stroke itu bahasanya agak banyak ya. Ada stroke karena perdarahan, ada stroke karena yang bukan perdarahan. Kalau stroke jantung itu gejalanya mendadak semua mesti, enggak bisa. Oh ini rata-rata orang tidak begitu kena dia mendadak itu,
sudah dia akan lumpuh separuh, atau karena dia tiba-tiba nyeri jantung yang nyeri dada yang sangat hebat, bahkan sampai bisa meninggal di tempat itu. Nah, kecuali dilakukan deteksi ketika itu ada medical check up, itu check up secara rutin. Jadi orang-orang yang berisiko itu check up secara rutin, itu gunanya di situ untuk mendeteksi agar secara lebih dini bisa diketahui. Tapi kalau yang gejala yang dimaksud itu ya rata-rata kalau stroke dan jantung itu mendadak semua, jarang yang pelan-pelan, jarang, mendadak, mesti mendadak itu. Oleh karena itu di sini pentingnya kalau kita disuruh check up itu di situ, entah berapa, setahun sekali atau berapa, itu ketahuan. Tapi ya itu memang butuh biaya, adakan mahal, dan itu tidak bagi yang BPJS tidak ditanggung sama BPJS. BPJS tidak menanggung itu, menanggung yang sakit. Kalau belum sakit ya silakan sendiri gitu. Jadi itu bisa diketahui dari check up tadi. Oke, kira-kira begitu, walaupun mungkin keterangannya singkat. Nanti kalau dalam pembahasan yang lain kita bisa lebih, tapi kalau dalam ini ya di situ dulu. Mungkin begitu, karena sudah suluk maka kita akhiri. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf kalau kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.